Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang mempersiapkan laporan keuangan. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Pamela Mertasari dengan NIM 2017-310452, Maria Teresia dengan NIM 2018-310087, Evelina Gaitedi dengan NIM 2018-310101, Elvira Coleta Besin Leon dengan NIM 2018-310143. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Pamela Mertasari akan menjelaskan susunan dalam menyiapkan laporan keuangan penutup. Pertama, penutupan keuangan di buku besar yang memiliki rincian akrual dan penangguhan yang lengkap. Kemudian menganalisis rekening clearing JR atau IR dan menjalankan laporan keuangan. Selanjutnya, biaya akuntansi penjualan yang memiliki penjelasan bagaimana akuntansi dan biaya penjualan disiapkan, kemudian kebutuhan dan peran area fungsional, serta memulai program yang membuat laporan laba rugi berdasarkan akuntansi biaya penjualan. Step yang terakhir yaitu membuat buku besar baru yang memiliki makna, membuat daftar keuntungan utama yang ditawarkan oleh buku besar yang baru. Slide selanjutnya. Berikut adalah skema penutupan buku besar yang sudah tertera dalam slide. Pada awal periode anggaran baru, program Balance Carry Forward langsung diberlakukan. Ini memastikan bahwa saldo akan general ledger dibawa ke fiskal periode yang baru. Posting fiskal pada periode yang lama akan diblokir dan periode khusus untuk entry penutup akan dibuka. Rekonsiliasi teknis antara angka-angka transaksi dan dokumen menjamin bahwa dokumen diposting tanpa kesalahan teknis. Dokumen untuk mata uang asing kemudian dievaluasi. Dokumen akrual atau pengangguan juga diposting dan rekening clearing JR atau IR akan dianalisis. Setelah itu, masing-masing akun diperbarui. Setelah kalian ingin membuat laporan keuangan untuk area bisnis, kalian perlu membuat posting penyesuaian untuk area bisnis. Untuk tujuan dokumentasi, dibuat jejak audit saldo dan laporan keuangan akan sudah dibuat. Laporan tambahan disiapkan untuk tujuan pelaporan hukum. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Maria Teresia dengan NIM 087 akan menjelaskan tentang menutup kokpit. Pada gambar 116, di situ ada tata letak struktural pendukung dalam proses struktur organisasi, seperti kode perusahaan serta skenario yang mempengaruhi beberapa struktur organisasi. Dalam layout tersebut, pada bagian kiri terdapat struktural organisasi. Dalam struktural organisasi terdapat folder tugas dan tugas. Pada layout bagian tengah terdapat tugas, di bawah tugas terdapat rincian informasi, dan pada bagian bawah terdapat ketergantungan atau dependencies. Menutup kokpit dapat dilakukan ketika semua aktivitas berulang secara berkala telah dilakukan. Yang kedua, lebih dari satu pihak yang bertanggung jawab terlibat. Yang ketiga, kegiatan dilakukan dalam suatu proses yang memiliki urutan kronologis yang tepat atau ditentukan oleh ketergantungan. Yang keempat, aktivitas yang dilakukan perlu didukung oleh semua yang terlibat. Dan yang terakhir, status semua kegiatan perlu didokumentasikan dan dibuat transparan dan tersedia untuk semua yang terlibat. Untuk mendukung proses penutupan kokpit, dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, struktural organisasi menampilkan objek organisasi yang terlibat dalam penutupan proses. Yang kedua, template daftar tugas berdasarkan struktur organisasi. Yang ketiga, daftar tugas yang ditampilkan berasal dari template daftar tugas. Dan yang terakhir, tampilan daftar di mana semua tugas yang akan dikelola atau dijalankan dari daftar tugas masing-masing tersedia untuk diproses atau untuk tugas pemantauan kemajuan dan periode pemrosesan serta urutan pemrosesan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mesin akrual.
Pendapatan dan pengeluaran yang sering diposting dalam periode posting tertentu berasal dari periode yang berbeda. Untuk alasan ini, pendapatan dan pengeluaran seperti itu masih harus dibayar selama periode berjalan. Ada dua metode dalam sistem untuk memposting, yaitu yang pertama, metode akrual, dan yang kedua, metode penangguhan. Pada metode akrual, dapat dilakukan ketika beban atau pendapatan dalam periode saat ini tidak dapat diposting pada periode selanjutnya karena faktur belum dikirim atau diterima. Dan pada metode penangguhan dapat dilakukan ketika biaya atau pendapatan telah diposting pada periode berjalan atau faktur sudah dikirim atau diterima, akan tetapi transaksi tersebut sebenarnya terjadi di masa yang akan datang. Dalam gambar 117 terdapat gambar penangguhan biaya. Gambar tersebut menunjukkan contoh penangguhan di mana faktur biaya sebesar 120 diterima di awal tahun dan diposting di periode pertama. Namun, faktur tersebut mencakup aset yang digunakan selama periode berjalan, contohnya penangguhan. Oleh karena itu, biaya harus didistribusikan selama semua periode fiskal pada tahun tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Evelina Gaitedi. Dengan NIM 101, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang desain menggunakan mesin akrual. Di sini kita lihat bahwa desain atau gambar tersebut menunjukkan contoh penangguhan di mana faktur biaya sebesar A120 diterima pada awal tahun dan dikirim pada periode pertama. Namun, faktur mencakup aset yang digunakan sepanjang tahun, misalnya asuransi. Oleh karena itu, biaya harus didistribusikan secara merata selama semua periode tahun fiskal. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang analisis GR atau IR. Analisis GR atau IR menggunakan program khusus. Di sini saldo dikirim ke akun barang yang ditagih tetapi belum dikirim atau ke akun barang yang dikirim tetapi belum ditagih. Pengeposan dibalik pada hari pertama periode berikutnya karena pengeposan ulang selama bisnis sehari-hari akan menyebabkan angka yang salah. Sebuah postingan keliling biasanya diselesaikan menggunakan akun koreksi. Akun keliling GR atau IR dan akun koreksinya terkadang hanya ditampilkan di lampiran laporan keuangan. Detail dan caranya berbeda-beda di setiap negara. Di Amerika Serikat misalnya, ada peraturan yang mengatur bahwa barang yang diterima tetapi tidak ditagih harus dicatat. Tidak ada tanggung jawab hukum saat faktur telah diterima tetapi barang terkait belum diterima. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Elvira Kueta Besin Leon dengan NIM 143. Di sini saya akan menjelaskan tentang jejak audit saldo. Undang-undang umumnya menetapkan bahwa harus dimungkinkan untuk menjelaskan saldo akun kapan saja selama lebih dari 1 tahun fiskal menggunakan item dokumen yang relevan. Selama semua dokumen terkait masih dalam sistem, seharusnya tidak ada masalah. Biasanya perlu untuk mengarsipkan dokumen yang lebih lama dan menghapusnya dari database untuk mengurangi beban pada sistem. Jika ada kemungkinan ingin menjelaskan saldo akun, Anda harus memulai jejak audit saldo sebelum dokumen. Ini menghasilkan jurnal ringkas untuk periode dalam bentuk daftar. Jejak audit keseimbangan menampilkan saldo pada awal periode dan perubahan pada akun ke akhir periode. Atau Anda dapat secara berkala menghasilkan ekstrak untuk akumulasi keseimbangan audit trail secara berkala dan ekstra daftar saldo dari sini. Setahun sekali, konten kumulatif dari jejak audit keseimbangan ini kemudian dapat diarsipkan secara optik atau dicetak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menyiapkan laporan keuangan untuk akuntansi periode. Untuk membantu
Waktu membuat laporan keuangan, ada dua opsi yang tersedia di sistem SAP. Yang pertama menggunakan program ABAP, yang kedua menggunakan sistem informasi akun GL. Kedua opsi ini memungkinkan Anda melakukan hal berikut. Yang pertama, menggunakan berbagai versi laporan keuangan. Kedua, laporan keuangan individu dan total untuk kode perusahaan. Yang ketiga, laporan keuangan individu dan total untuk area bisnis. Yang keempat, laporan keuangan menggunakan bagan operasi akun. Yang kelima, laporan keuangan menggunakan bagan akun khusus negara. Dan yang keenam, laporan keuangan komparatif untuk membandingkan 2 tahun fiskal atau untuk membandingkan paket dan data aktual. Selanjutnya yaitu pelaporan. Untuk mendukung persyaratan pelaporan hukum, saat ini beberapa laporan memenuhi persyaratan khusus negara. Ada daftar laporan khusus negara untuk melengkapi formulir PPN, dukungan untuk laporan UE konsolidasi, dan laporan lainnya. Persyaratan pelaporan hukum tambahan, seperti laporan untuk perdagangan internasional sebagaimana diwajibkan oleh hukum Jerman. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih.